Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 169. Namun begitu dia mengangkat pistolnya, Fernando bergerak lebih cepat darinya. Shoot! Tangan Fernando yang putih dan bersih itu menahan pergelangan tangan Pak Kurniawan dengan secepat kilat. Krak! Terdengar suara yang tajam, lalu pergelangan tangan Pak Kurniawan langsung terkilir, sebuah suara terdengar. Pistol itu jatuh ke tanah. Wajah Pak Kurniawan menjadi pucat, rasa sakit yang tajam di pergelangan tangannya menyebabkan keringat dingin di dahinya, tetapi dia tidak berteriak. Tapi semua ini belum berakhir, Fernando lagi-lagi mengulurkan tangan kirinya dan tiba-tiba mencengkeram leher Pak Kurniawan. Fernando lalu mengangkatnya seperti mengangkat seekor ayam. Uhuk, lepaskan aku, dasar bajingan. Pak Kurniawan terbatuk tanpa henti. Kakinya terus bergoyang-goyang dan matanya membelalak, dia terus berusaha membebaskan diri, tetapi apa yang dia lakukan tidak ada gunanya. Buk! Fernando melayangkan pukulan dengan tangan kirinya. Pak Kurniawan menerima pukulan yang sangat keras di seluruh tubuhnya, dia jatuh ke tanah dengan keras seperti anjing yang mati. Uhuk. Kurniawan mencengkeram dadanya, ada darah segar keluar pada saat dia terbatuk. Wajahnya sepucat kertas dan dia merasa setiap tulang di tubuhnya hancur. Rasa sakit yang awalnya berasal dari jantungnya, kini menyebar ke seluruh tubuh. Dengan anak buah yang sedikit seperti ini, kamu masih ingin mengambil barang-barangku. Fernando melipat tangannya dan menatap Pak Kurniawan dengan dingin. Barang milikmu apa? Californium itu adalah milik keluarga Haddad. Pak Kurniawan menggertakkan gigi. Sudah sampai seperti ini, mulutnya masih pedas juga. Fernando menatap Kurniawan dan mencibir. Kamu menodongkan senjata ke arahku 2 kali hari ini, kamu benar-benar berpikir bahwa aku buah yang lembek, yang bisa kamu injak sesuka hati. Karena telah begini, letakkan kedua tanganmu di sini. Sambil berkata begitu, Fernando mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Krek. Kaki Fernando menginjak keras tangan Pak Kurniawan. Kekuatan mengerikan itu ditekankan di atas telapak tangan Kurniawan, dan darah segera menembus kulit, bagian dalam tangan Kurniawan hancur dan tanah di sekitarnya menjadi merah. Kedua tangan Pak Kurniawan diinjak-injak oleh Fernando, tangannya hancur bagaikan seonggok daging busuk. Kali ini, Pak Kurniawan akhirnya tidak bisa menahannya dan menjerit. Sakit sekali. 10 jari terhubung ke jantung, dan sekarang ke-10 jari itu hancur. Sensasi ini membuat seluruh tubuhnya gemetar karena kesakitan, seolah-olah jantungnya juga ikut dihancurkan. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan, lehernya bengkok, dan dia pingsan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Fernando melirik tanpa emosi ke arah orang-orang yang terbaring di tanah. Fernando lalu menghentikan taksi dan pergi menuju ke Gunung Idaman Awan. Pada saat yang sama, di Villa Gunung Idaman Awan, Tazudin sedang berbaring di kursi malas di halaman untuk berjemur di bawah sinar matahari. Yatin juga duduk di sana dan wajahnya terlihat sangat puas. Tujuan kunjungan Yatin kali ini adalah untuk melihat bagaimana kondisi Jaina di sini sekaligus merasakan bagaimana rasanya tinggal di Villa Gunung Idaman Awan. Hehehe, villa ini memang villa mewah. Mulut Yatin terus berdecak kagum. Sangat berbeda sekali dengan villaku dalam hal pencahayaan, lokasi geografis, dan struktur bangunannya. Benar, villa ini bernilai lebih dari 140 miliar. Tazudin terkekeh dan berkata, sekarang aku bisa tinggal di Villa Gunung Idaman Awan, hidupku layak untuk dijalani. Itu hanya sedikit dari poin bagus dalam hidupmu. Yatin memutar matanya.
Tapi aku harus mengatakan bahwa perusahaan Sarah sangat memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, mereka bahkan sampai menyediakan villa sebagus ini. Ini masih belum apa-apa, pada saat hari pindahan rumah, banyak tokoh-tokoh besar yang hadir dan memberikan hadiah, hal ini sangat menaikkan harga diriku di hadapan teman dan keluarga. Ada sesuatu yang belum kamu ketahui, Tazudin tiba-tiba tersenyum. Ada apa? Yatin penasaran. Tazudin melihat sekeliling, ketika dia tidak melihat siapapun, barulah dia berkata. Sebenarnya, villa ini tidak diberikan oleh perusahaan kepada Sarah, tetapi Fernando si tidak berguna itu yang membelinya. Apa? Yatin terkejut dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Hei, Tazudin, sejak kapan kamu bisa melawak? Kenapa aku tidak menyadarinya saat masih muda dulu? Fernando si tidak berguna itu bisa membeli sebuah villa. Jangan bercanda, dia adalah seorang gelandangan dan pengangguran, jika dia tidak menikah dengan Sarah, dia tidak akan mampu merawat dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia mampu membeli villa? Apa aku akan bercanda denganmu mengenai hal ini? Tazudin menatap Yatin, lalu dia masuk ke dalam rumah dan mengambil sertifikat rumah dari laci di ruang utama. Tazudin kemudian berlari keluar dan memperlihatkannya kepada Yatin. Lihat nama di sertifikat rumah ini, Yatin terkesiap, dia mengambil sertifikat rumah dan membukanya. Ketika Yatin melihat bahwa pemilik propertinya adalah Fernando Lukman, dia tercengang. Villa ini benar-benar milik Fernando si tidak berguna itu. Yatin membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya. Apa mungkin ini palsu? Tazudin berkata, aku benar-benar tidak menyangka Fernando si tidak berguna itu sangat kaya, dia bahkan sampai mampu untuk membeli villa Gunung Idaman Awan. Tapi kurasa, setelah dia membeli villa ini, dia langsung miskin. Yatin mengangguk. Seharusnya begitu. Setelah itu, Yatin mengalihkan pandangannya lagi seolah sedang memikirkan sesuatu. Tazudin, karena villa ini milik Fernando, sangat mungkin untuk menambahkan nama Sarah pada sertifikat rumah ini. Jika namanya sudah ditambahkan, kita tinggal menyuruh Sarah menceraikan si tidak berguna itu, dan tiba saatnya nanti, meskipun villa itu tidak bisa dibagi, tapi setidaknya masih bisa mendapatkan puluhan miliar. Semakin Yatin berbicara, dia semakin bersemangat. Apa menurutmu aku tidak berpikir seperti itu? Tapi Sarah begitu terpesona oleh Fernando. Sudah kukatakan berkali-kali untuk menambahkan nama ke sertifikat rumah, tapi dia tidak mendengarkannya sama sekali. Tazudin menghela napas. Aku tidak mengerti, Fernando sangat tidak berguna, apa yang baik dari dia? Tepat pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz melaju dari luar halaman dan Sarah pun turun dari mobil. Ini belum waktunya pulang kerja. Kenapa Sarah sudah kembali? Tazudin menoleh dan menemukan bahwa mata Sarah memerah, seolah dia telah menangis, wajahnya pun dipenuhi dengan kesedihan. Sarah, kenapa kamu kembali sepagi ini? Selain itu, kenapa kamu menangis? Tazudin berdiri dan bertanya, apa ada orang yang mengganggumu? Melihat orang tuanya, Sarah tidak dapat menahannya lagi dan akhirnya dia menangis. Dia menangis dengan pilu dan hatinya terasa begitu hancur. Hiks. Sarah, putriku sayang, ada apa? Yatin merasa sangat khawatir, dia segera melangkah maju untuk memeluk Sarah, kemudian wanita itu menepuk punggung Sarah dan bertanya. Adakah yang mengganggumu? Tidak apa-apa, beritahu aku. Meskipun ayahmu dan suamimu tidak berguna, tapi ibumu tidak. Siapa yang berani mengganggumu? Aku tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Bu, Fernando telah selingkuh. Sarah tersedak oleh isak tangis. Apa? Selingkuh? Baik Tazudin dan Yatin terkejut. Dasar Fernando si tidak berguna, kalau bukan putri konyolku ini yang menyukainya, siapa pula yang bisa jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin dia bisa selingkuh? Wajah Tazudin terlihat tidak percaya. Tazudin, masalahnya sudah sampai seperti ini, sebagai seorang ayah, kamu masih saja mengatakan hal-hal konyol. Yatin menatap Tazudin dengan tatapan galak.
Tazudin segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Sarah, tolong ceritakan seluruh permasalahannya dengan baik, kata Yatin. Hari ini, ketika aku sedang bekerja, Komariah mengirimiku foto. Di foto tersebut, Fernando dan seorang gadis ada di dalam kamar, kata Sarah. Komariah memberitahuku bahwa gadis itu adalah putri orang terkaya di kota Lautan Timur, Cicilia Haddad. Fernando juga menghadiri pesta ulang tahun Cicilia Haddad. Bab 170. Putri dari orang terkaya di kota Lautan Timur. Tazudin tidak bisa percaya. Dia adalah sosok dengan kedudukan yang tinggi. Fernando si tidak berguna itu, apa dia dapat berhubungan dengan putri orang terkaya di kota Lautan Timur? Mungkin saja putri terkaya itu menyukai bocah malang. Mungkin dia ingin mengalami perasaan romantis. Yatin mendengus, lalu berkata, Sarah, lanjutkan ceritanya, akhirnya bagaimana? Akhirnya, Cicilia mengumumkan kepada semua orang di pesta ulang tahunnya bahwa Fernando adalah pacarnya. Dan Fernando juga memberi Cicilia hadiah senilai 2 triliun rupiah. Saat membicarakan ini, Sarah mulai menangis lagi. Dia tidak mengerti dirinya salah apa dan mengapa Fernando mengkhianatinya, serta mencari seorang wanita di luar. Apa? 2 triliun. Tazudin membelalakan matanya. Fernando si tidak berguna itu, bisakah dia memberikan hadiah yang begitu mahal? 2 triliun, jumlah ini tidak terbayangkan oleh Tazudin. Tazudin, apa kamu bodoh? Hadiah itu jelas diberikan kepada Fernando oleh Cicilia terlebih dahulu, baru kemudian Cicilia menyuruh Fernando memberikan hadiah itu kepadanya di pesta ulang tahun. Bagaimana mungkin Fernando sendiri bisa memberikan hadiah yang begitu berharga? Yatin menatap kosong ke arahnya, wajah Tazudin tampak termenung. Apa yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara menangani masalah ini. Sarah, dulu ketika aku membujukmu untuk menceraikan Fernando, kamu menolak, aku pun tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, pada saat itu Fernando tidak melakukan hal yang terlalu buruk meskipun dia memang makan dan berdiam diri sampai mati. Tapi sekarang berbeda, Fernando mengkhianatimu, hal semacam ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kamu dan Fernando harus bercerai. Yatin meninggikan suaranya. Perselingkuhan ini seperti seekor kucing yang mencuri ikan asin. Fernando sekali berselingkuh, pasti akan ada yang kedua kalinya. Jika kamu tidak segera bertindak, kamu akan menyesalinya di masa mendatang. Sarah mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara. Ketika Sarah mendengar berita perselingkuhan Fernando, dia hampir pingsan dan tidak percaya bahwa suaminya tercinta akan melakukan hal seperti itu. Tapi jangan khawatir tentang perceraian, Yatin melanjutkan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menambahkan namamu ke sertifikat rumah. Ketika bercerai, kita bisa kebagian banyak properti rumah. Sarah, apa pendapatmu tentang saranku? Bu, biarkan aku memikirkan masalah ini. Sarah berkata setelah terdiam beberapa saat. Baiklah, kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Singkatnya, kamu jangan sampai menunda. Kali ini Fernando sudah selingkuh 1 kali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Semakin menunda, semakin sakit hatimu, kata Yatin. Sarah mengangguk dan kembali ke dalam rumah. Setengah jam kemudian, Fernando kembali ke rumah. Melihat Tazudin dan Yatin ada di sini, ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dia pun berjalan menuju dalam rumah. Fernando sudah lama tidak disukai oleh ayah dan ibu mertuanya, selama tidak mengganggu urusannya, Fernando tidak terlalu memedulikannya. Keduanya menatap punggung Fernando, tatapan mata mereka terlihat dingin. Setelah makan malam dan selesai mandi, Fernando bersiap untuk tidur. Ketika Fernando tiba di kamar, dia mendapati bahwa Sarah sedang merapikan tempat tidur dan berjalan keluar dengan selimut. Sayang, apa yang kamu lakukan? Fernando bertanya penasaran. Aku pindah ke kamar sebelah untuk tidur. Sarah berjalan keluar kamar tanpa ekspresi. Mana boleh begitu. Kamu adalah istriku, kita harus tidur di tempat tidur yang sama.
Fernando mengulurkan tangannya dan memegang Sarah. Lepaskan aku, kamu tidak punya istri. Sarah melepaskan diri dari tangan Fernando, ekspresi wajahnya menjadi lebih dingin dan dia pun bergegas ke kamar sebelah. Fernando berdiri di sana dengan hampa dan bingung, dia sepertinya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa Sarah marah? Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, akhirnya dia pun hanya bisa tidur. Sarah sedang marah, kalau Fernando bertanya padanya saat ini, Fernando pasti hanya akan menerima amarahnya saja. Keesokan paginya, di ruang tamu di lantai bawah, Sarah menghampiri Fernando dan berkata, Fernando, mari kita pergi ke pusat perdagangan real estate dan menambahkan namaku pada sertifikat rumah ini. Setelah mendengar ini, Tazudin dan Yatin memandang Fernando dengan perasaan sedikit gugup. Mereka khawatir Fernando tidak setuju. Perlu diketahui, villa ini seharga lebih dari 140 miliar, jika keduanya bercerai dan membagi properti, mau bagaimanapun Fernando harus memberikan 60 miliar. 60 miliar, apakah Fernando akan menanggung risiko yang begitu besar dengan menambahkan nama Sarah di sertifikat rumah? Tapi sesaat berikutnya, keduanya tercengang. Fernando tersenyum dan berkata tanpa ragu, baiklah, sayang, ayo pergi sekarang. Fernando percaya bahwa Sarah akan merasa lebih aman dengan adanya namanya di sertifikat rumah. Dan rumah bukanlah apa-apa bagi Fernando. Setelah meninggalkan rumah, Fernando mengemudi dan pergi bersama Sarah untuk menyelesaikan prosedur. Siang harinya, keduanya kembali ke Gunung Idaman Awan. Sarah, apakah namanya sudah ditambahkan? Melihat keduanya kembali, Tazudin dan Yatin menyambut mereka dengan penuh semangat. Sudah. Sarah menyerahkan sertifikat rumah kepada Tazudin. Tazudin membukanya dan menemukan bahwa selain Fernando, ada nama Sarah di sertifikat rumah. Bagus. Tazudin tersenyum lebar. Beban berat yang mengganjal di hatiku akhirnya terlepas juga. Setelah berbicara, Tazudin mengeluarkan kartu keluarga dan melemparkannya ke atas meja sambil menatap sinis Fernando. Fernando, mulai sekarang, kamu bukan lagi menantuku. Bawa kartu keluargamu dan Sarah ke biro urusan sipil dan segeralah bercerai. Lalu keluarlah kamu dari rumah keluarga Yasmudi. Yatin juga memandang Fernando, dengan suara dingin dia berkata, setelah kamu menceraikan Sarah, aku bisa mencarikan pengacara untuk menangani pembagian villa ini. Kamu memang membeli villa ini, tetapi bagaimanapun juga, pasangan bisa mendapatkan hak bagian sampai 20 miliar. 20 miliar, itu terlalu sedikit, Tazudin menggelengkan kepalanya. Jangan lupa, tahun lalu, Fernando si tidak berguna ini makan dan tinggal di rumah, semua dibiayai oleh keluarga Yasmudi. Keluarga Yasmudi telah merawatnya selama setahun dan dia dirawat dengan baik. Tanpa keluarga Yasmudi, seorang Fernando pasti telah kelaparan setengah mati di pinggir jalan. Keluarga Yasmudi lah yang telah berjasa menyelamatkan Fernando. Jadi, kalau dibagi, biayanya paling sedikit 60 miliar. Yatin mengangguk, merasa bahwa apa yang dikatakan Tazudin memang masuk akal. Setelah itu, keduanya terkejut lagi, karena Fernando dan Sarah berdiri di sana dan tidak bergerak. Tetapi pada saat ini, air mata mengalir di wajah Sarah, hatinya hancur dan tubuhnya bergetar. Ayah, Ibu, bisakah kalian menunda hal-hal mengenai perceraian? Lagi pula, aku mencintainya, aku ingin memberinya kesempatan untuk berubah. Sarah, mengapa kamu begitu naif? Bila ada laki-laki berselingkuh, maka akan ada yang kedua kalinya. Bagaimana mungkin mereka bisa berubah? Kata Yatin dengan dingin. Ya, Fernando telah selingkuh, tindakan yang benar adalah kamu harus menceraikan dia, kata Tazudin. Selain itu, meskipun kamu bercerai, dengan kemampuanmu yang hebat itu, apakah kamu takut tidak bisa menemukan laki-laki yang lebih baik dari Fernando? Singkatnya, pria yang berselingkuh tidak dapat dimaafkan. Wush wush. Begitu mereka berdua selesai berbicara mereka tiba-tiba menyadari sepertinya ada angin dingin yang bertiup masuk. Bab 171
Saat ini, tubuh Fernando mengeluarkan aura dingin dan membuat orang lain takut untuk mendekat. Matanya begitu dingin seperti es ribuan tahun, tidak ada emosi sedikit pun dari wajahnya. Ditatap seperti itu membuat Tazudin dan Yatin bergidik, punggung mereka terasa dingin. Fernando, apa aku salah? Yatin mendengus dingin. Mungkinkah kamu tidak selingkuh? Haha, jangan berdalih, buktinya kuat, fotonya ada, kami semua sudah melihatnya. Ya, Fernando, kamu benar-benar berhubungan dengan wanita lain di belakang putriku. Kamu bahkan berhubungan dengan putri orang terkaya di kota Lautan Timur. Aku ragu villa ini dibeli dengan uangmu sendiri atau uang Cicilia Haddad. Tazudin dengan tegas berkata, Fernando, dulu kamu adalah sampah yang suka makan dan diam saja menunggu kematian, tapi sekarang kamu telah menjadi si tampan yang ingin panjat sosial. Haha, apakah sampah sepertimu pantas menjadi menantuku? Sekarang, segera ambil kartu keluargamu dan bercerailah dengan Sarah, lalu keluar dari keluarga Yasmudi. Mata besar Sarah kini dibanjiri air mata, dia memandang Fernando dengan ekspresi yang bercampur antara keengganan, kebencian, dan juga kesedihan. Segala macam emosi mengalir ke dalam hatinya, menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Sarah ingin menangis, tetapi tidak berani menangis dengan suara keras. Mata Fernando berkedip dan dia langsung mengerti bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Tetapi yang membuat Fernando marah adalah Tazudin dan Yatin tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Mereka langsung memutuskan bahwa Fernando telah berselingkuh dan kemudian meminta Fernando untuk menceraikan Sarah. Pada akhirnya, Sarah patah hati. Saat kekasih hatinya sedih, amarah Fernando tentu saja terbakar hebat. Sayang, percayalah padaku, aku tidak mungkin selingkuh. Fernando memandang Sarah dan berkata dengan serius. Fotonya sudah ada, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Kata Sarah sambil terisak. Fernando, jangan berpikir untuk berlutut dan meminta Sarah memaafkanmu, itu tidak mungkin terjadi. Kata Yatin. Fernando tidak memedulikan Yatin, dia tahu bahwa masalah ini hanya dapat dijelaskan oleh orang yang terlibat. Fernando mengeluarkan ponsel dan menelepon Cicilia, tetapi teleponnya dimatikan. Mungkinkah Cicilia sedang tidak memegang ponsel? Mata Fernando berkilat, dia kemudian meraih tangan Sarah dan berjalan keluar villa. Fernando, apa yang kamu lakukan? Tazudin merasa sangat marah. Kamu bukan lagi menantu laki-lakiku sekarang. Tunjukkan rasa hormat kepada putriku. Tutup mulutmu. Fernando menoleh sambil mengeluarkan dua kata tadi dengan nada dingin. Tazudin sangat takut sampai ekspresinya berubah, dia pun tidak berani berbicara. Sayang, ikutlah denganku. Aku akan menjelaskan ini padamu dari awal sampai akhir dan membuktikan bahwa aku tidak selingkuh. Fernando berkata kepada Sarah. Mata Sarah berbinar, sejujurnya, dia tidak percaya bahwa Fernando berselingkuh. Baik, Sarah mengangguk dengan penuh semangat. Keduanya masuk ke dalam mobil dan Fernando menyetir ke Hotel Royal Garden. Setelah setengah jam mobil melaju, mobil pun tiba di tempat tujuan. Fernando membawa Sarah langsung ke kamar tempat Cicilia berada. Siapa? Di depan pintu kamar, berdirilah dua pria kekar. Ketika melihat Fernando, mereka segera bersikap dingin. Pergi, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Tanpa mengatakan apa-apa, Fernando langsung menendang dengan dua kaki. Buk, buk, terdengar dua bunyi tendangan. Ketika dua pria besar itu menabrak tembok dengan keras dan jatuh ke lantai, mata mereka berputar dan kemudian jatuh pingsan. Fernando menarik Sarah ke kamar. Fernando. Melihat Fernando masuk, Cicilia segera berdiri dan menatapnya dengan cemas. Apa kamu baik-baik saja? Ayahku mungkin mengirim seseorang untuk menghabisimu. Ayahku mengambil ponselku dan aku tidak bisa menghubungimu, aku pun menjadi sangat khawatir. Tidak apa-apa, aku telah menyelesaikan masalahnya. Fernando menggelengkan kepalanya dan memandang Sarah sambil berkata, ini adalah istriku, Sarah. Ternyata Nyonya Sarah.
Cicilia langsung tersenyum. Aku sangat iri padamu karena bisa menemukan suami yang baik seperti Fernando. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Sarah dari atas ke bawah. Meskipun pakaian yang Sarah kenakan tidak semahal miliknya, tapi aura, penampilan, dan sosok Sarah mirip dengan Cicilia sendiri. Semuanya adalah keindahan terbaik yang hanya dimiliki oleh wanita cantik. Selain itu, Sarah memiliki sifat yang lebih lembut daripada dia, dan sifat lembut ini mengandung kekuatan. Cicilia merasa dirinya tidak memiliki sifat ini. Tolong jelaskan pada istriku, apa sebenarnya hubungan kita berdua? Fernando memegang hidungnya dan berkata. Cicilia terkejut, melihat mata Sarah yang memerah. Cicilia pun tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Kemungkinan besar, pertengkaran Fernando dan istrinya pasti karena masalah ini. Nyonya Sarah, beginilah cara saya bertemu Fernando. Cicilia mulai membicarakan awal mula dia kenal dengan Fernando dan menjelaskan apa yang terjadi secara mendetail. Setelah selesai berbicara, Cicilia meminta Fernando untuk menunjukkan kepada Sarah rekaman obrolan di ponsel yang membuktikan bahwa dia dan Fernando tidak melewati batas dari awal kejadian sampai akhir. Ternyata Fernando hanyalah pacar yang Cicilia sewa dengan uang sebagai pelindung. Ketika semuanya selesai, Sarah merasakan seluruh tubuhnya menjadi rileks, seolah-olah ada suatu beban yang jatuh. Ia memandang Fernando dengan air mata mengalir di matanya. Maaf, suamiku, aku bersalah padamu. Sarah memeluk Fernando dan terisak. Aku seharusnya mempercayaimu. Bagaimana mungkin kamu bisa selingkuh jika kamu sangat mencintaiku? Tidak apa-apa, ini hanya sebuah bagian dalam hidup. Kita telah menikah selama setahun dan hal seperti ini banyak terjadi di berbagai keluarga. Fernando dengan lembut menepuk punggung Sarah sambil menenangkannya. Ketika kesalahpahaman telah diselesaikan, Fernando juga merasa lega. Sayang, ayo kita pulang. Fernando mengajak Sarah keluar. Tunggu, Fernando. Cicilia berbicara dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Berdasarkan sifat ayahku, dia adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, dan aku pun tidak bisa menghentikannya. Kamu bilang akan menyelesaikan masalah kali ini, tetapi ayahku pasti akan mendatangi dan mengganggumu. Kamu harus sangat berhati-hati. Fernando mengangguk. Bantu aku menyampaikan ini kepada ayahmu. Keluarga Haddad bagiku hanyalah debu. Lebih baik Sambudi berlaku jujur. Jika tidak, keluarga Haddad yang dia perjuangkan mungkin akan musnah dalam sekejap. Setelah berbicara, Fernando dan Sarah pergi. Melihat punggung Fernando, ekspresi Cicilia terlihat agak pahit dan kompleks. Cicilia tahu bahwa latar belakang Fernando tidak sederhana, tetapi bagaimana ini bisa menghentikan ayahnya yang ambisius. Aku hanya berharap kata-kata Fernando hanya untuk menakut-nakuti ayahku, dia sendiri pasti tidak memiliki kekuatan itu, pikir Cicilia diam-diam. Pada saat ini, di ranjang rumah sakit di kota Lautan Timur, Pak Kurniawan terbaring di sana dengan tangan terbungkus kain kasa, darah mengalir keluar dari kain kasa tersebut. Pak Kurniawan telah membuka matanya, ekspresinya lemah dan wajahnya pucat. Sambudi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pria itu melihat keluar jendela. Wajahnya menampilkan kesuraman yang tiada duanya. Mengutus 5 orang dan semuanya terluka parah, kemudian Californium itu malah tidak didapatkan. Iya, Tuan. Suara Pak Kurniawan terdengar sangat lemah. Keterampilan Fernando jauh di luar dugaan saya. Beberapa dari kami bukanlah lawannya sama sekali. Tuan, saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini, saya bersedia dihukum. Sambudi menoleh dan memandang tangan Kurniawan yang dibungkus kain kasa, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata. Lupakan, kamu sudah menerima hukuman. Bab 172. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Californium itu. Pak Kurniawan ragu-ragu. Jangan khawatir, aku akan mencari seseorang untuk mengurus masalah ini, Sambudi berkata ringan. Californium tersebut adalah barang milik keluarga Haddad, ini sangat penting bagi keluargaku, tidak mungkin aku membiarkannya terus ada pada Fernando, yang tidak berguna itu.
Pada saat yang sama, ponsel Sambudi tiba-tiba berdering. "Halo, Tuan, ini gawat sekali." Di ujung lain telepon, terdengar suara panik. "Barusan Fernando datang ke Hotel Royal Garden dan melukai 2 anak buah kita." "Apa? Fernando pergi ke Hotel Royal Garden?" Mata Sambudi berkilat. Apa yang dia lakukan di Hotel Royal Garden? Menurut kamera CCTV, sepertinya dia berbicara dengan Nona. Kelihatannya Fernando ingin menceraikan istrinya, kata suara itu. Bercerai. Wajah Sambudi tiba-tiba menjadi pucat. Dasar Fernando bajingan, mungkinkah dia ingin menceraikan istrinya dan kemudian menikahi putriku? Apakah dia sedang bermimpi di siang bolong? Terlebih lagi, ketika Fernando pergi, dia meminta Nona untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Fernando mengatakan bahwa keluarga Haddad adalah debu di matanya, lebih baik Tuan berlaku jujur, jika tidak. Suara tersebut terdengar ragu-ragu, kemudian dia berkata, "Jika tidak, keluarga Haddad akan musnah dalam sekejap." Bajingan. Dasar gila. Sambudi sangat marah sehingga dia mengarahkan tinjunya ke atas meja. Mau membuat keluarga Haddad menghilang dalam sekejap. Bahkan keluarga bangsawan tidak akan berani mengatakan hal seperti ini. Mungkinkah ada orang hebat yang berdiri di belakangnya? Omong-omong, sebelum aku pergi, aku memerintahkan untuk mencari tahu di mana bajingan itu tinggal. Apa kamu sudah menemukannya? Tanya Sambudi. Saya telah menemukannya. Pemuda itu tinggal di Gunung Eldaman Awan, di villa yang ditawar seharga 156 miliar beberapa waktu yang lalu. Sambudi mengangguk. Lumayan kaya juga dia, sampai bisa tinggal di villa semacam itu. Tetapi 156 miliar, di mataku, adalah jumlah kecil yang tidak perlu untuk dibicarakan. Sekarang cepat persiapkan beberapa anak buah dan ikut aku pergi ke villa Gunung Eldaman Awan. Bajingan itu pasti pulang terlebih dahulu sebelum membawa istrinya ke Hotel Royal Garden. Kita harus pergi mencari rumahnya terlebih dahulu sebelum bajingan itu pulang. Aku tidak percaya dia bisa membawa Californium itu kemanapun dia pergi. Baik, Tuan. Fernando mengantar Sarah pulang. Karena masalah sudah diselesaikan dengan jelas. Fernando berada dalam suasana hati yang baik. Dia mengemudi dengan sangat pelan dan sangat nyaman dengan ditemani tiupan angin. Der. Tiba-tiba ponselnya bergetar, ternyata itu telepon dari Pak Yasri. "Halo, Pak Yasri," Fernando menjawab telepon. "Tuan Fernando, sebuah berita datang tiba-tiba dan saya ingin memberitahu Anda," Pak Yasri berkata. "Tambang emas milik keluarga Lukman di Afrika, yang runtuh di area yang luas, telah menewaskan ratusan pekerja. Sekarang kami sedang mendiskusikan hal ini dengan personel lembaga lokal. Tambang emas ini baru saja ditambang, sumber modalnya berasal dari industri keluarga Lukman di Kota Lautan Timur, Indonesia. Akan memakan waktu sekitar 6 jam bagi para senior keluarga untuk menangani masalah ini secepatnya." "Baiklah kalau begitu," Fernando mengangguk. "Dalam 6 jam ini, Pak Fernando, kartu VIP dan kartu tabungan Anda akan dibekukan untuk sementara. Dana industri kita di Kota Lautan Timur juga akan ditransfer ke luar negeri untuk menyelesaikan bencana di pertambangan. Tentu saja, setelah 6 jam, semuanya akan baik-baik saja. Tapi Tuan Fernando, Anda tidak bisa menggunakan hal-hal yang bersangkutan dengan keluarga selama 6 jam ini." "Baik." Setelah berbicara selama beberapa saat lagi Fernando pun menutup telepon. 6 jam menurutnya bukan waktu yang lama. Lagi pula sekarang Fernando juga memiliki kekuatan yang sudah menjadi miliknya, tentu saja dia tidak akan khawatir tentang apa yang akan terjadi. "Sayang, siapa yang telepon?" Sarah bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Fernando menutup telepon. "Seorang teman," Fernando tersenyum ringan. Sarah mengangguk dan tidak bertanya lagi. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil melaju dan tiba di luar villa Gunung Eldaman Awan. Begitu dia tiba di villa, alisnya berkerut, seluruh ruang utama villa menjadi berantakan. Meja terbalik di lantai, foto pernikahannya dengan Sarah juga jatuh ke lantai, dan laci ruang utama sudah terbuka.
Tazudin dan Yatin sedang duduk di sofa, mereka terengah-engah dan rasa ketakutan terlukis di wajah mereka. Ayah, Ibu, ada apa? Sarah segera melangkah maju, dengan rasa khawatir dia bertanya pada kedua orang tuanya. Fernando, dasar tidak berguna, bukankah kamu sudah bercerai dengan Sarah? Kamu masih punya muka untuk pulang ke sini. Ketika Tazudin melihat Fernando, wajahnya tiba-tiba tampak marah. Dasar bocah, kamu pikir umurmu panjang, ya? Bukannya mendekati gadis lain, kamu malah berhubungan dengan putri orang terkaya di kota Lautan Timur, yaitu Putri Sambudi Hadad. Baru saja, mereka datang langsung ke sini. Dia membawa selusin orang, masing-masing dari mereka membawa senjata di tangannya. Fernando, apa menurutmu umurmu masih panjang? Kamu sudah menikah tapi malah berhubungan dengan Putri Sambudi Hadad. Bukankah ini sama saja dengan mencari mati? Fernando terdiam, dia berjalan ke depan dinding dan mengambil foto pernikahan di lantai. Fernando menyeka debunya dan menggantungnya kembali di dinding. Setelah itu, Fernando membuka laci, di dalamnya tidak ada apa-apa kecuali sertifikat rumah. Fernando sedikit mengernyit, dia menaruh kalifornium itu di laci sebelum pergi. Dan sekarang sudah tidak ada, sangat jelas, kalifornium ini diambil oleh Sambudi. Aku melakukan kesalahan. Fernando menggelengkan kepalanya sedikit, terdapat aura dingin yang memancar dari matanya. Sambudi mencoba merebut kaliforniumnya berulang kali, tampaknya Sambudi benar-benar menganggap Fernando seperti buah persik lembek yang bisa diinjak sesuka hati. Fernando, dasar kamu tidak berguna, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menelepon dan meminta maaf kepada Sambudi Hadad? Yatin berkata, tahukah kamu bahwa orang-orang yang dibawa Sambudi semuanya bersenjata? Baru saja, Tazudin dan aku hampir mati ketakutan. Aku tidak menyangka keberanianmu besar juga, kamu tidak tahu malu sekali, panjat sosial dengan mendekati Putri Sambudi Hadad. Bagus, sekarang dia bahkan sampai datang ke sini. Untungnya, aku memintamu untuk menceraikan Sarah. Jika kamu ada di sini, Sambudi mungkin akan menembakmu. Ayah, Ibu, suamiku tidak berselingkuh dengan Putri Sambudi Hadad, kata Sarah. Aku pergi bertemu dengan Putri Sambudi Hadad, dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Suamiku tidak bersalah, jadi kami tidak bercerai. Tidak ada perceraian. Baik Tazudin dan Yatin tercengang. Tidak ada perceraian, maka perihal pembagian harta. Karena tidak ada perceraian, mengapa harus ada pembagian harta benda? Selain itu, aku sangat mencintai suamiku, bagaimana mungkin aku bersedia menceraikannya? Kata Sarah. Saat ini, Fernando berjalan keluar rumah. Sayang, kamu mau kemana? Sarah berteriak ingin tahu. Ada yang tidak beres, kamu tetap di rumah dan jangan kemana-mana, telepon aku jika ada situasi yang mendesak. Fernando berbicara, dia ingin mencari Sambudi dan mengambil kembali kalifornium itu. Drap, drap, drap. Saat Fernando berjalan ke pintu, terdengar suara langkah kaki yang datang. 10 pria berbadan besar muncul dari segala arah dan berdiri di depan Fernando. Masing-masing pria bertubuh besar ini memegang pistol hitam di tangan mereka dan wajah mereka terlihat sangat dingin. Sambudi berdiri di belakang barisan para pria berbadan besar. Ketika orang-orang berbadan besar ini melihat Fernando, tanpa berkata apa-apa, mereka langsung mengangkat pistol dan menarik pelatuknya. Dor, dor, dor. Suara tembakan terdengar berturut-turut. Bersambung ke bab 174. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.